Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan sanad hadal kitab Syekh Habib bin Muhammad bin Muhammad wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kajian kitab Mishkatul Anwar akan membahas pada Al-Faslus Saning, yaitu fasal yang kedua. Kita sudah selesai membahas fasal pertama mulai dari awal Ramadan sampai minggu yang lalu. Penjelasannya cukup runut, sistematis dan sangat mencerahkan dari penjelasan Imam Ghazali terhadap simbol-simbol dalam tauhid falsafinya. Maka pada bab kedua, fasal kedua Al-Faslus Sani itu membahas tentang makna-makna simbolik. Karena banyak para sufi dalam menjelaskan tentang sebuah ajaran hakikat itu banyak menggunakan simbol-simbol yang sering dibuat karena di dalam simbol itu ada makna yang sangat mendalam. Maka bagi orang yang tidak paham simbol itu dianggap itu simbol biasa. Tapi kalau orang yang memahami makna di balik simbol itu baru merasakan pencerahan yang luar biasa. Al-Quran sendiri juga menggunakan huruf-huruf simbolik. Jadi tidak hanya para sufi, Al-Quran sendiri itu juga menggunakan huruf-huruf simbolik, seperti alif lam mim, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad. Ini salah satu contoh simbol-simbol di dalam Al-Quran. Seperti contoh alif lam mim. Bagi para ulama secara umum dalam memahami makna simbol alif lam mim itu seringkali menyampaikan dengan kalimat Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu dengan yang dikehendaki. Jadi tidak berani untuk membahas dari simbol-simbol itu. Seperti tafsir Ibnu Katsir termasuk Jalalain itu selalu Allahu a'lam bimuradih. Namun demikian ada para sufi yang memiliki
pandangan terhadap simbol-simbol tersebut. Itu seperti Ibnu Arabi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dalam memaknai simbol alif lam mim itu sangat mendalam dan sangat mencerahkan. Ya, Ibnu Arabi, huruf alif lam mim itu dimaknai, ya, alifnya itu Allah, lamnya itu Muhammad, Jibril, ya, mimnya itu simbol Muhammad. Jadi menggambarkan bahwa Al-Quran itu sumbernya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini salah satu sufi, yaitu Ibnu Arabi, menjelaskan makna simbol di balik ya, alif lam mim. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dalam memahami simbol alif lam mim, ya, menjelaskan dalam kitab tafsir Jailani, ya, alif lam mim itu adalah simbol dari sosok al-insan al-kamil. Gitu. Ya ayyuhal insan al-kamil. Itu, wahai sosok manusia yang paripurna. Ya, insan kamil yang menjadi rujukan, yaitu ya Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang disebut sebagai al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. Di sini disebut manusia paripurna secara fisik, ya, ada wujudnya, sosok pribadi Muhammad bin Abdillah, itu secara basyariahnya Muhammad bin Abdillah. Tapi dari sisi rohani, ya, Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj, ya, perjalanan rohani, ya, sehingga beliau, ya, bisa sampai ke Sidratul Muntaha, ya, kemudian mendapatkan wahyu, istilah, mendapatkan perintah berupa sholat. Nah, ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok insan kamil, ya, sosok manusia yang paripurna. Paripurna secara wujud fisik, ya, beliau adalah memiliki fisik yang sempurna secara basyariahnya, karena dari tanda-tanda yang sering dijelaskan itu, ya, Rasulullah memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Kemudian dari sisi rohani, ya, beliau diberikan anugerah oleh Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan diberikan, ya, hadiah yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj inilah sebagai bukti bahwa perjalanan rohani, ya, itu nyata dan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, para pengkaji tasawuf dan pengkaji thariqah, ya, itu yang menjadi rujukannya adalah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj. Ya, di sini bukan berarti, ya, kita harus menjadi seorang yang seperti Nabi Muhammad, ya, insan kamil yang sangat sempurna. Paling tidak kita ini, ya, sudah mengikuti keteladanannya, ya, sudah berjalan mengikuti ajarannya, bahwa Nabi Muhammad selain menyampaikan ajaran-ajaran syariat, ya, ajaran-ajaran fikih, juga menyampaikan ajaran-ajaran tentang
tasawuf, ya hakikat dan ma'rifah. Ya, perjalanan rohani Isra Mi'raj itu jelas bahwa itu adalah perjalanan spiritual yang ditempuh ya secara rohani, dan ini yang menjadi rujukan para salik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi ini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani tentang simbol alif lam. Kemudian ada lagi simbol huwa, ya, huwa. Di awal beberapa minggu yang lalu termasuk Imam Ghazali sudah membahas tentang huwa. Lah, sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Ayat surat Al-Ikhlas, ya. Seperti Qul huwa huwallah. Nah, ini huwa dhamir ditaruh di depan. Lazimnya dalam teori ilmu nahwu, ya, dhamir itu ya dipakai setelah ada subjek yang lebih dulu disebutkan, baru dhamir. Contoh misalkan Zaid pergi ke pasar dan dia naik sepeda, dan dia ini karena merujuk ke Zaid. Tapi ini tiba-tiba kul katakanlah huwa. Nah ini huwa sebagai dhamir taruh di depan, baru Allah ahad. Nah, ternyata menurut Imam Ghazali sendiri ya menjelaskan huwa ini cukup bagus sekali, ya, bisa dilihat di pengajian-pengajian sebelumnya itu baik di YouTube maupun di Facebook, ya, itu bisa dicari tentang penjelasan Imam Ghazali terkait simbol huwa gitu. Lah simbol huwa ini juga dipakai oleh Ibnu Arabi. Bahkan para pengikut Ibnu Arabi ya, di Turki, di Andalusia, ya, termasuk di Cina, itu huwa itu menjadi simbol sufistiknya, ya, yang hanya dipahami oleh orang yang paham. Kalau nggak tersentuh ilmu hakikat, ya, pasti huwa ya dianggap sebagai isim dhamir menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib gitu. Tapi bagi orang yang sudah paham hakikat, ya, huwa ternyata memiliki kedalaman makna gitu. Kemudian ya di Al-Qur'an juga ya menggambarkan tentang nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya, ya, yahdi linurihi kamiskatin fiha misbah, ya, itu ayatnya jelas, itu menggambarkan, mengilustrasikan, ya, mengilustrasikan sebuah objek, ya, piranti, di mana dalam piranti ini jika dipahami akan dapat memberikan pencerahan untuk dibuat analog dalam memahami ketuhanan. Gitu. Ya, Imam Ghazali dalam hal ini menggunakan miskah. Di Al-Quran juga sudah ada, ya, miskating, seperti miskah itu lentera atau lampu, ya, lampion. Kalau di kampung dulu itu ya uplik, ya, lampu itu terbuat dari botol kaca, terus di dalamnya ada minyak, ada sumbunya, terus ada kaca pengamannya, ya, itu disebut sebagai miskah. Di dalam miskah ada misbah, yaitu lampu tadi. Ya, lampu ini bisa hidup kenapa? Karena ada sumbu. Sumbu kok bisa hidup kenapa? Karena ada zait, ada minyak. Gitu.
Nah, ini perumpamaan ini nanti ya sangat memudahkan kita untuk menjadi analog dalam memahami ketuhanan. Itu. Nah, Imam Ghazali dalam menggunakan perumpamaan ini ya merujuk kepada ayat Al-Quran ya. Maka disebut Miskatul Anwar kitabnya ini, yaitu lentera cahaya-cahaya ilahiyah. Itu. Karena dalam memahami ya, ketuhanan ya, ternyata bisa menggunakan pendekatan-pendekatan simbolik. Salah satunya Al-Quran sendiri menggunakan pendekatan simbolik dengan menggunakan miskah, yaitu lampu. Nah, di dalam miskah lampu atau lampion atau lentera ini, di dalamnya ada misbah, ada zujajah. Zujajah itu botol, wasajaroh, ya. Dan bom, wazait. Zait itu minyak, wanar, dan apinya. Gitu. Nah, kalau kita cari padanan contoh ini ya, contoh ini itu sebenarnya ya di dunia modern ini juga ada padanan yang memiliki substansi yang sama. Contoh misalkan kayak lampu yang memberikan cahaya di ruangan ini ya, bisa terang benderang. Ini kan nggak ujuk-ujuk ya turun dari langit terus memberikan terang benderang, kan tidak. Ternyata ada instalasinya ya dari sini. Nah, kemudian nanti ya dikendalikan melalui meteran, kemudian menginduk ya pada gardu induk. Gardu induk nanti kepada sumbernya, dan sumbernya itu ya tergantung dari memakai apa, apakah PLTU, apakah menggunakan PLTA air sebagai sumber utamanya, ataukah menggunakan sekarang itu menggunakan ya cahaya matahari. Itu sudah ada. Itu miskah ini diibaratkan ya persis seperti itu cara memahaminya. Maka lampu ini tidak akan bisa hidup kalau tidak terkoneksi dengan sumbernya. Itu. Begitu juga tadi miskah, cahaya dalam lentera itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada sumbernya, yaitu minyak. Itu. Ya, perumpamaan lain, contoh ini untuk memberikan gambaran dulu ya. Sayyidina Ali juga menggunakan sebuah perumpamaan tentang laut, ombak, dan air. Nah, ini juga perumpamaan untuk memahami wilayah ketuhanan. Jadi ini menggunakan pendekatan kauniyah. Ya, pendekatan wujud alam. Sayyidina Ali menyatakan ya dia melihat laut itu jumlah air yang besar tak terbatas, itu namanya laut. Kemudian ya ada juga di laut itu yang disebut ombak. Ya, ada angin menerpa air laut, kemudian jadilah ombak. Zatnya juga dari air, terus sampai di pinggir menjadi buih, zatnya buih juga dari air. Gitu. Ini perumpamaan tentang ya hakikatnya wujud ya satu gitu. Tapi harus dipahami ketika sudah
menjadi nama-nama itu ya harus disebut sesuai dengan namanya. Contoh misalkan ada orang yang mabuk hakikat, ya hakikatnya semua air, laut, kemudian ombak, buih, ya hakikatnya air. Terus dia ditanya, lihat ombak itu apa? Itu ya air. Lihat buih itu ya air. Nah ini namanya tidak bisa menempatkan secara proporsional. Ya, pemahaman hakikat air tadi itu sifatnya akidah dan hanya cukup dirasakan. Nah, ketika untuk komunikasi ya, harus menggunakan bahasa verbal. Apa itu laut? Karena jumlahnya cukup besar. Kemudian apa itu ombak? Ya karena dia gelombang air. Kemudian apa itu buih? Ya disebut namanya. Itu maka dalam hal ini Nabi Adam juga sama. Setelah turun di muka bumi, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan bimbingan atau pengajaran kepada Adam, yaitu semua nama, kullaha semuanya. Maka nama-nama ini juga harus disebutkan sesuai namanya, sekalipun sudah paham secara hakikatnya. Ya. Ini contoh yang simbol-simbol ya, sebagaimana digunakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian di Nusantara, ya Nusantara itu ulama-ulama Nusantara juga punya kreativitas, ya, dalam memberikan perumpamaan contoh. Seperti ya Syekh Hamzah Fansuri, ya, salah satu ulama abad 16 ya, 16-17 di Aceh sana. Itu salah satu ulama yang kreatif menuliskan karya-karyanya dengan bahasa-bahasa puitis dan prosa ya. Itu beliau dalam menggambarkan ketuhanan itu sesuai dengan kondisi ya lokal Nusantara. Objeknya adalah objek yang ada di Nusantara. Nah, beliau menggambarkan tentang hakikat wujud ya, itu ya kapas ya. Zat pertamanya adalah kapas, kemudian kapas diproses ya, menjadi benang, benang diproses menjadi kain, kain diproses menjadi baju dengan beragam warna-warninya. Gitu. Ini hakikatnya kalau ditanya secara hakikatnya semua dari kapas. Tapi ketika sudah menjadi benang, ya harus dipanggil disebut dengan benang. Ketika sudah menjadi kain, ya harus disebut menjadi kain. Kalau sudah menjadi pakaian, ya sebut sesuai dengan namanya. Oh ini baju koko, oh ini baju gamis, oh ini pakaian anak-anak, oh ini pakaian perempuan. Nah, itu sudah menunjukkan punya nama masing-masing. Nah, semua wujud tadi kalau dilacak dari sumber aslinya, ya dari kapas. Ini perumpamaan ini juga sama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan juga termasuk contoh miskah ini. Ya. Terus di Jawa, ya di Jawa ini juga ada ulama sufi di Jawa juga melakukan kreativitas dengan memberikan perumpamaan yang sesuai dengan lokalitasnya. Gitu. Seperti contoh tentang hakikat wujud tadi. Ya, salah satu yang saya temukan penafsiran soal hakikat wujud ya, dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di Jawa itu adalah Kiai
Muhammad Santri, ya, cucunya Pangeran Sambernyowo. Itu dalam penelitian saya, beliau menggunakan simbol-simbol Jawa, ya, seperti wayang, dalang, kelir, ya. Itu ditarik kepada teori martabat 7, ya, itu sangat bagus sekali, gitu. Nah, nanti suatu saat saya akan bahas soal ini, gitu. Jadi beliau menggunakan simbol-simbol yang ada di Jawa, ya. Wayang, dalang, kemudian kelir, ya, itu ya hakikatnya adalah dalam memahami hakikat wujud, itu simbol-simbol itu digunakan untuk memudahkan dalam memahami. Itu, bahwa manusia hakikatnya itu ya seperti wayang. Semua pergerakan itu sesuai dengan kehendak dalang. Gitu. Nah, simbol-simbol ini kan adanya di Jawa. Gitu. Tentu ulama-ulama lain juga akan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang atau simbol-simbol yang mudah dipahami dan memiliki substansi yang sama. Gitu. Nah, maksud dari penjelasan saya tadi, ya, supaya kita punya gambaran secara utuh, oh ternyata di Al-Quran itu juga menggunakan penjelasan-penjelasan simbolik dalam menjelaskan ketuhanan. Kemudian para sufi juga sama menggunakan simbol-simbol, ya. Kemudian juga para sufi Nusantara. Kalau di Aceh tadi saya sebutkan menggunakan perumpamaan kapas, ya. Kalau di Jawa menggunakan perumpamaan wayang, dalang, kelir. Nah, di Cirebon menarik lagi. Di Cirebon itu ada simbol, ya, iwak telu kepala satu, ya, iwak ikan badannya 3 tapi kepalanya 1. Ini juga simbol ketauhidan, ya, simbol tauhid falsafi. Ya, beberapa perkuliahan ya di kampus itu dibahas tentang makna simbol, ya, iwak telu ini. Nah, ternyata simbol iwak telu ini ya adanya di Cirebon. Itu makna simboliknya apa, ya, awak telu, ya, badannya 3, itu ternyata dikaitkan dengan tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid dzat. Gitu. Ini kan menarik sekali, gitu. Kalau yang nggak paham simbol ini, ya dianggap ya simbol iwak saja biasa, ya, tidak ada maknanya. Tapi kalau digali makna simbol iwak telu, ya, badannya 3 kepalanya 1, itu hakikatnya simbol wujudiyah, ya, hakikatnya ya la maujuda illallah. Gitu. Jadi kreativitas para sufi baik Nusantara maupun ya Timur Tengah itu ya sebagaimana penjelasan Al-Quran juga menggunakan simbol itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak paham, ujuk-ujuk menuduh simbol-simbol ini adalah simbol-simbol yang menyesatkan, nah, ini perlu diajak ngopi, ya, perlu diberikan pencerahan. Sebab Al-Quran sendiri ternyata ya banyak menggunakan isyarat-isyarat dan simbol itu. Nah, jadi itu sebagai muqaddimah supaya kita ngerti apa sih yang dimaksud pasal yang kedua ini. Ini. Wa ma'rifatu hadza, dan bermula mengetahui ya masalah ini, soal simbol-simbol tadi, yastad'i taqdima qutbaini, itu dapat membangkitkan ya untuk
mendahulukan dua kutub, ya. Yattasi'ul majal, yang memuat al-majal itu beragam pandangan. Fihima, di dalam kutbaini ini. Ila ghairi haddin, sampai tidak terbatas, haddin batasan, mahdudin yang terbatas. Ini penjelasan Imam Ghazali. Jadi wa ma'rifatu hadza, ya. Jadi pentingnya mengetahui simbol-simbol ini itu ternyata dapat membuka cakrawala atau membangkitkan semangat gairah untuk menggali, ya, dua kutub, ya. Kutub itu kan dua sisi, ada makna substansi, ada makna simbolik, ya. Ada tekstual, ada kontekstual. Ini kan dua kutub ini selalu ada. Ada tekstual, ada kontekstual, ada substansi, ada majazi, ada hakiki, ya. Itu dua kutub. Lah, ini yattasi'ul majal itu bisa memuat beragam pandangan yang sangat kaya tentunya. Lah, ini sudah dibuktikan tadi. Al-Quran menggunakan cerita soal miskah. Sayyidina Ali menggunakan contoh laut. Kemudian Hamzah Fansuri menggunakan contoh kapas. Kemudian di ulama Jawa, ya, Sufi Jawa, salah satu yang saya sebut, ya, seperti Sunan Kalijogo juga menggunakan wayang, ya. Tapi dalam manuskrip yang saya temukan yang menjelaskan soal filosofi hakikat wujud dikaitkan dengan wayang, salah satunya itu adalah Kiai Muhammad Santri. Itu penjelasannya sangat detail sekali dan, ya, dalam menjelaskan soal hakikat wujud. Jadi apa yang dilakukan oleh para sufi ini, ya, termasuk yang di Cirebon tadi, ya, iwak telu, ya, badannya 3, kepalanya 1, itu juga simbolik gitu. Maka kalau ketemu kelompok tekstual, ya, dia sulit untuk menjangkau kedalaman makna gitu. Apa itu iwak telu? Pala siji. Lihat gambarnya sudah pusing dia gitu kan. Apa itu simbol hua? Ya, apa itu? Ya, simbol-simbol lain-lainnya itu. Ya, karena di Al-Quran ternyata sudah ada. Lakini akan tetapi aku usiru memberikan isyarat ilaihima kepada kutbah ini, dua kutub tadi, biromzi dengan simbol, wal ikhtisor, dan ikhtisor itu ringkasan, ya. Ahaduma bermula salah satu dari keduanya fi bayan siri tamsil, membahas tentang rahasia tamsil, perumpamaan-perumpamaan tadi, wa manhajihi, dan manhajnya. Ini menarik. Jadi pertama Imam Ghazali akan menjelaskan soal siri tamsil, rahasia perumpamaan dan manhajnya. Wa wajhidubtin, dan aspek batasan-batasan. Dubti arwahil mani, ya, wa wajhidubti arwahil, dan aspek pembatasan dari sisi ruh dari makna-makna biqawali bin amsilah, ya, dengan beragam contoh-contoh tadi. Itu. Jadi ada siri tamsil, ada makna rahasia yang terkandung di balik tamsil-tamsil tersebut. Maka dalam hal ini Imam Ghazali menggunakan tamsil miskah, ya. Di dalam miskah ada misbah, ada zujajah, sajarah, zaid, dan nar. Dan ini, ya, sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, kalau orang yang tidak paham ilmu hakikat membahas soal cerita al-miskah di dalam Al-Quran,
dia mesti bingung, ini maksudnya apa ini ayat ini gitu. Karena masa kayak begini harus dibahas oleh Al-Quran ini karena nggak paham. Ternyata ada makna-makna ya yang sangat luas di balik simbol-simbol ini. Ya, kalau orang yang nggak paham kan, masa soal lampu begini dibahas oleh Al-Quran. Padahal di balik makna lampu itu ada urean-urean ya yang menjadi pendekatan untuk memahami hakikat wujud. Gitu. Jadi pendekatan untuk memahami hakikat wujud. Kalau dengan perumpamaan ini akal bisa menerima, oh begitu juga ya dalam memahami hakikat wujud, ya berarti akal kita bisa menerima, bisa meyakini, dan selanjutnya tinggal merasakan. Wa wajhu kaifiyatil munasyabah bainaha, dan si aspek ya tata cara munasyabah relevansinya ya bainaha di antaranya. Wa kaifiyatul muwazzanah, dan bagaimana muwazzanah. Muwazzanah itu membuat perimbangan ya. Kalau di ilmu nahwu ada wazan, ada mauzun itu. Baina alamis syahadah, antara alam syahadah ya, di Al-Quran menggunakan istilah alam syahadah dan alam gaib ya, allati minha tattakhidu tinatal amsal, yang salah satunya diambil dari asal usul ya, tinah itu ya asal usul dari perumpamaan-perumpamaan tadi. Wa alamul malakut, dan alam malakut ya, ada alam syahadah, ada alam malakut, alladzi minhu tastanzilu arwahul ma'ani, yang dari alam malakut ini akan turun yaitu arwahul ma'ani ya, substansi-substansi yang ada di dalamnya. Wasani, dan bermula yang kedua itu fitobakoti arwahitinati, yaitu membahas tentang tingkatan ruh ya, atinati al-basyariyah. Atinah itu ya, asal usul yang berasal dari tanah, al-basyariyah yang bersifat basyariyah, makhluk ya, seperti manusia ini kan asal usulnya itu adalah dari tin, dari tanah liat. Wa maratibi anwariha, dan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan cahayanya. Fa inna hadzal misal, maka sesungguhnya contoh-contoh ini musawwikun libayani dzalika, yaitu memperjelas dari keterangan tersebut ya. Itqara'a, karena telah membaca siapa? Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis itu selalu Anib di Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud ya, beliau adalah sahabat Nabi. Nah, dan dua nanti ada yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, itu juga sahabat Nabi. Jadi rujukan Imam Ghazali ini selain soal simbolik ya, selain ayat Al-Quran, yang kedua diperkuat dengan ungkapan para sahabat Nabi. Gitu. Jadi dengan dasar Al-Quran kemudian diperkuat oleh ucapan-ucapan para sahabat Nabi, maka pemahaman ini nanti akan menjadi memudahkan kita, orang-orang yang hidup pada generasi sekarang. Oh iya, itu berarti ya ilmu dulu sudah ada gitu. Jangan sampai dipahami ya, ini ilmu saya gitu kan, ini ya, padahal sudah dibahas berabad-abad sebelumnya gitu. Jadi klaim-klaim seperti itu menurut saya ya tidak tepat, karena kalau melihat dari aspek ya sejarah, pembahasan soal ini ya sudah berabad-abad gitu. Ibnu Mas'ud membaca masalun nurihi fi qalbin mu'min kamiskah itu.
Masalun nurihi, perumpamaan cahaya Allah fi qalbil mukmin, di dalam hatinya seorang mukmin itu kamiskatin, seperti lampu, seperti lampion atau lentera. Itu perumpamaan cahaya Allah di hati seorang mukmin itu seperti lentera. Itu ini Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan seperti itu. Jadi cahaya Allah fi qalbil mukmin, dalam hati itu seperti cahaya miskah, lentera itu. Maka cahayanya ya ada yang terang benderang, ada yang redup, ya. Apalagi kalau cahaya hatinya tidak dikasih pemicunya, ya, seperti kalau tadi, kalau lampu teplok itu bisa hidup ya karena ada minyak, gitu. Begitu juga di dalam diri kita ada hati. Lah hati kita ini tidak dihidupi dengan suplai makanan, makanan rohani. Ya hati makanannya ya ilmu, terus zikir, ya riyadhah mujahadah, itu untuk membeningkan dari hati yang banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah duniawi. Itu cara membersihkan ya dengan riyadhah mujahadah, dengan zikir, gitu kan. Maka ketika sudah dilakukan riyadhah mujahadah, zikir, maka lambat laun ibarat air yang dulunya itu butek, itu lambat laun akan berproses menjadi bening, gitu. Ini perumpamaan. Atau kalau di dalam hati kita itu kita hidupkan dengan istiqomah zikir, maka lampu-lampu ilahiyah di dalam hati kita juga akan hidup. Maka para sufi itu adalah orang-orang yang sudah berusaha melakukan riyadhah mujahadah dengan istiqomah zikir, maka hatinya senantiasa membias cahaya ilahiyah. Kalau orang yang pingin hatinya ada bias cahaya ilahiyah, ya riyadhah mujahadah dengan zikir. Ya, kalau tidak itu ya ibarat ada perangkat lampu teplok tadi, misalkan lampu lentera, tapi nggak diisi minyaknya, ya selamanya nggak akan bakalan keluar cahayanya. Gitu. Sudah ada perangkatnya, hati kita sudah ada perangkat, tapi cuma nggak dikasih makanan-makanan yang dibutuhkan oleh hati, yaitu ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tarekat, nggak disuplai. Kemudian juga nggak diproses menjadi amaliyah, juga sama. Sudah ada minyaknya tapi nggak dimasukin, nggak dihidupin, ya nggak bakalan bisa nyala. Jadi perumpamaan ini sangat rasional dan membantu kita untuk memahami, oh iya ya, ternyata hati kita itu juga sama. Kalau nggak kita suplai dengan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu torekoh, nggak disuplai dengan amaliyah, mempraktekkan, ya hati ini tidak akan keluar cahayanya. Ya minad dulumat ila dulumat, yang ada dari kegelapan, dari kegelapan ke gelapan. Karena potensinya sudah ada, tidak diberdayakan secara maksimal, ya. Jadi masalun nurihi fi qalbil mu'min kamiskah. Saya kira penjelasan ini cukup menggugah ya kesadaran kita, gitu. Berarti jangan-jangan itu lampu batiniah kita nggak nyala-nyala, nggak hidup ya karena kita nggak pernah ngurus, gitu. Yang diurus soal yang lain-lain, bukan ilmu yang dibutuhkan oleh rohani. Itu. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab juga membaca masalun nuri qalbin, perumpamaan cahaya hati, ya, man amana, ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, tentu orang yang beriman ini
Ya, kalau pada zaman Nabi ya tentu mereka adalah orang yang senantiasa bisa berjuang dan taklim bersama Nabi sehingga mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmu. Ya. Ternyata di zaman Nabi itu ya para sahabat ini mendapatkan ilmu itu beragam. Ada yang mendapatkan ilmu yang aspek lahir, ada yang aspek lahir dan batin, ada. Hal ini bisa dibuktikan dengan penjelasan Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan, saya dapat ilmu dari Nabi itu ibarat dua wadah. Yang satu wadah sudah saya sampaikan, yaitu hadis-hadis terkait dengan hukum. Kemudian yang satu lagi itu tidak disampaikan, karena kalau disampaikan ke publik bagi orang yang tidak paham, nanti menimbulkan fitnah. Begitu juga Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi penjelasan dalam muqaddimah bab pasal yang kedua ini, ya, menurut saya cukup memberikan wawasan yang luas, ya, bahwa simbol-simbol ini ya merujuk pada Al-Quran dan juga para sufi ya hampir di setiap wilayah itu selalu menggunakan simbol-simbol sesuai dengan konteks ya sosialnya gitu, sesuai konteks lokalitasnya, dan ini menarik gitu. Maka ketika di Jawa ada simbol wayang, simbol iwak telu, ya kalau dari uraian Imam Ghazali ini, ya ini masuk menjadi bagian dari pembahasan ini, gitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan, ya, penjelasan berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan pagi ini bisa membantu kita untuk memahami ya, peta besar ya tentang tauhid falsafi Imam Ghazali atau disebut tauhid wujudiyah. Dan ini tauhid ini ya sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengenal Allah, ya, untuk ma'rifatullah, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin, ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.